Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tugas 1.3.A.8, koneksi antar materi modul 1.3, visi guru penggerak. Dengan Ibu Fasilitator Ibu Kurniati Sayutami dan pengajar praktik Bapak Nova Haryono. Perkenalkan, saya Yuni Sulistiawati, Unit Kerja SDN Kebon Melati 2. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Cirebon. Dalam koneksi antar materi, di sini akan memaparkan berkaitan dengan refleksi dan pemahaman antar modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dengan pertanyaan pemantik, apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak atau Ibu. Kita lihat diagram pada modul 1.1 berkaitan dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 berkaitan dengan visi guru penggerak. Ketiga modul ini saling berkaitan erat karena di sini ada satu tujuan, yaitu murid di masa depan. Modul 1.3 mempelajari mengenai visi guru penggerak. Bandura menyatakan, visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Visi dapat dikatakan sebagai sebuah imajinasi. Einstein mengatakan bahwa imajinasi merupakan tahap kecerdasan yang sebenarnya. Imajinasi menstimulasi adanya kemajuan dan melahirkan evolusi. Dari pemahaman tersebut, visi merupakan hal yang fundamental yang perlu dimiliki. Visi berbasis pada kekuatan kata untuk menggerakkan hati, menyemangati, menguatkan untuk melangkah maju secara kolaborasi. Visi seorang guru penggerak harusnya sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, demi terciptanya student well-being. Proses menuntun murid perlu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Proses tersebut dapat dilakukan melalui 3 hal, yaitu ing ngarsa sung tulada, ing madya maun karsa, dan tutwuri handayani. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa fokus utama guru dalam menyusun visi adalah mengutamakan murid dan memandangnya dengan rasa hormat. Visi juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, terdapat sebuah pedoman yang harus konsisten dalam sebuah pendidikan, yaitu berupa profil pelajar Pancasila, yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Setiap bagian dalam dimensi profil pelajar Pancasila terbagi ke dalam elemen dan subelemen. Dalam menyusun visi yang berpihak kepada murid, guru perlu menyelaraskan visi dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini terdapat 6 dimensi profil pelajar Pancasila, di antaranya dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi berkebinekaan global. Yang ketiga, dimensi bergotong royong. Yang keempat, dimensi kreatif. Yang kelima, dimensi berkolaboratif. Dan yang keenam, dimensi mandiri. Dalam proses mewujudkan visi yang berpihak pada murid dan selaras dengan profil pelajar Pancasila, perlu ada pemimpin yang mampu menggerakkan dan mengelola perubahan. Guru penggerak berfokus sebagai pemimpin yang menggerakkan diri, sesama serta lingkungan masyarakat untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid.
Untuk itulah perlu adanya nilai-nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Agar visi dapat terwujud dan menjadi sebuah perubahan, perlu ada upaya nyata, yaitu pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Adalah salah satu cara untuk mewujudkan visi secara kolaboratif. Konsep IA pertama kali dikembangkan oleh David Corper-Reader pada tahun 2005. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan positif dan dipercaya bahwa setiap orang yang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inilah prakarsa perubahan yang dicanangkan oleh inquiry apresiatif dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Adapun tahapan IA dalam bahasa Indonesia disebut dengan bagja, yang disingkat dengan buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sebelum melakukan tahapan bagja, visi yang telah disusun diturunkan terlebih dahulu menjadi prakarsa-prakarsa perubahan. Pernyataan prakarsa perubahan adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid yang berbasis aset atau kekuatan. Penyusunan prakarsa perubahan dapat dibantu dengan model atap. Di antaranya A itu awal, kekuatan atau aset atau modal atau potensi sekolah, murid atau komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Kedua, yaitu T, tantangan, yaitu tantangan atau keresahan yang perlu disampaikan, yang kemudian perlu diwujudkan untuk mencapai visi yang kita harapkan. Yang ketiga adalah A, aksi. Di sini adalah kontribusi dari semua elemen untuk mewujudkan visi yang kita harapkan. Dan P adalah pembelajaran. Pembelajaran yang bermakna atau adab kebiasaan bagi siswa untuk menciptakan sebagai pelajar Pancasila. Adapun tahapan bagja di sini diantaranya yang pertama buat pertanyaan atau define. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau aset atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Selanjutnya, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Selanjutnya adalah ambil pelajaran. Di sini kita akan membuat pertanyaan sebagai pertanyaan lanjutan untuk menemukanali kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang akan dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner,
Bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Selanjutnya adalah gali mimpi. Di sini diharapkan jawaban dari pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Adapun tindakan pada tahap ini yang dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Selanjutnya, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tingkatan atau tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Adapun tindakan yang diharapkan yaitu dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat, termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Adapun tindakannya adalah untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol atau SOP, kemudian budaya belajar atau monitoring, evaluasi, dan refleksi. Kekuatan Bagja terdapat proses penggalian jawaban pertanyaan yang didasari oleh rasa ingin tahu, kebaikan, dan kebersamaan. Bagja dimulai dengan filosofi dan visi yang berpusat pada kepentingan murid. Kemudian diturunkan menjadi tujuan-tujuan rinci berupa prakarsa perubahan yang muncul dari keresahan. Setelah itu, disusunlah pertanyaan-pertanyaan dan rencana tindakan yang perlu dilakukan. Kemudian, merealisasikan hingga mendapatkan suatu temuan atau data, cerita, atau fakta. Temuan itulah yang menjadi dasar untuk menelaah kembali rancangan pertanyaan dan tindakan yang telah dibuat. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua adalah revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi dan misi yang telah Bapak atau Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat mereka bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Baiklah, visi saya yang pertama dibuat adalah menumbuhkan sikap berani dan percaya diri dalam menyampaikan ide atau pendapat. Setelah melalui proses Bagja, kemudian saya revisi visi saya menjadi mewujudkan murid yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dalam menyampaikan pendapat. Mewujudkan murid di sini sudah menunjukkan bahwa pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Di sini sudah ada terdapat 4 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam menyampaikan pendapat, yaitu di sini sudah terdapat kemampuan murid yang akan diwujudkan dalam visi yang telah saya buat. Dan yang terakhir saya sampaikan, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dengan semboyan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikianlah pemaparan saya berkaitan dengan koneksi antar materi pada modul 1.3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.